warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas H, semester 1, kelompok 3. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Alusius Jordan MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Safitri dengan NBI 12222000087. Saya Silvanda Aprilia Divara dengan NBI 12222000079. Maka nama saya Dwi Satria Ananta, NBI 12222000194. Dan nama saya Muhammad Tabita Taila Maulana dengan nomor NBI 12222000093. Halo, perkenalkan nama saya Dian Purwaningsi, NBI 12222000092 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus dasar negara, sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI 8 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti 5 prinsip. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony de Tracy pada abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai ideologi? Yang kedua, jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi. Yang ketiga, jelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, menjelaskan nilai Pancasila sebagai nilai ideologi. Untuk tujuan masalah, yang pertama, mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai ideologi. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, mendeskripsikan nilai Pancasila sebagai nilai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integratif bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Pandangan para ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Soekarno, seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno
bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua ada menurut Adnan Buyung Nasution. Selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Oke, selanjutnya nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai dasar arti sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar, dan sebuah nilai yang mendasar yang relatif, tetap dan tidak berubah. Dan ini terdapat dalam isi sila kelima Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real di kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Dalam perwujudan nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antara sesama. Selanjutnya, masuk ke diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang pertama, penulis Andrew Sandi Utama, Sandra Dewi. Judul penelitian, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Permasalahan yang pertama, bagaimana perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru? Pembahasan perkembangan pada masa Orde Lama yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kenyataannya, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Sedangkan perkembangan pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kenyataannya, Pancasila lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Diskusi yang kedua yaitu nama penulis Aditya Nurrahmani dan Muhammad Rafi Rizman. Judul penelitian problematika dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif. Dan yang pertama, karena ideologi berfungsi sebagai tujuan dan cita-cita yang akan dicapai suatu bangsa serta sebagai pemersatu masyarakat. Yang kedua, dipandang oleh para ahli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diformalkan dalam tata hukum nasional atau dengan dibuatnya pedoman Pancasila. Menulis Buhar Hamzah. Rumusan masalah yang pertama, sila-sila dalam Pancasila mengandung filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara secara universal dengan mencakup aspek apa saja. Yang kedua, paradigma utama dari tegaknya negara dan bangsa adalah untuk temuan judul penelitian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pembahasan yang
Yang pertama, mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, mental, spiritual, moral, dan akhlak bangsa Indonesia. Yang kedua, karena sikap konsekuen dan konsisten terhadap ideologinya, apabila demikian tentu pertikaian dan konflik politik, konflik sosial, dan berbaur agama, ateis atau ras selanjutnya tidak perlu terjadi. Penulis Buhar Hamzah dengan rumusan masalah apa arti dari Pancasila sebagai ideologi negara, dengan temuan judul penelitian pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan ideologi bangsa. Pembahasannya, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan, dasar, dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Hasil diskusi dari kelompok kami. Penulis Muhammad Khairul Huda. Judul penelitian meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bernegara. Rumusan masalah, mengapa pembangunan hukum harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila? Pembahasan 1. Pembangunan hukum harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila karena pada hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun. Pembahasan. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa negara Indonesia. Kenyataannya, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kenyataannya, Pancasila lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan secara prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu ialah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian Presentasi kami. Ada salah kata Atau perkataan kami yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi